Ya, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Salam sehat selalu buat salam pemirsa sehat semua, juga. pendengar semua di seluruh wilayah Indonesia dimanapun berada ya yang bisa mendengarkan RRI. Baik, Pak Putu sehat baik ya kabarnya. Kabar syukur kami dalam keadaan sehat, tetap semangat. Oke, baik. Dan ini kita juga mendapat kabar bahwa Kabupaten Sika saat ini berada di urutan pertama begitu ya Pak Putu, terkait dengan kerawanan bencana di Nusa Tenggara Timur di urutan pertama. Nah ini memang Kabupaten Sika ini rentan sekali ya terhadap bencana Pak Putu. Baik, bisa kami sampaikan di sini melalui acara ini terkait dengan tingkat kerawanan bencana yang ada di Kabupaten Sika. Kemarin itu disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sika saat pembukaan yang besar. Ya, memang kami sejak berdirinya kantor Sarmo Mere ini memang salah satu tugas kami adalah ikut dalam membantu penanganan kedaruratan bencana. Kami juga tetap mengamati daerah-daerah mana saja yang rawan bencana, kemudian bencananya jenis apa saja. Nah itu kami sudah petakan, dari Basarnas sendiri sudah memetakan itu wilayah-wilayah itu. Contoh misalnya begitu musim hujan tiba, kami sudah petakan, oh ini daerah ini rawan banjir, daerah ini rawan longsor, daerah ini biasanya sering dilalui oleh angin puting beliung. Nah, seperti itu kami sudah petakan daerah ini rawan dengan gunung berapi dan lain sebagainya. Kami semuanya sudah petakan, Mbak, terkait kerawanan bencana sesuai dengan bidang tugas kami di Basarnas. Oke, jadi untuk daerah-daerah yang berpotensi di Kabupaten Sika ya terhadap rawan bencana ini. Dan untuk saat ini kita memasuki musim pancaroba, ini juga sudah disiapkan begitu oleh tim SAR di sana ya Pak Putu? Pada prinsipnya kami di Basarnas ini selalu siap siaga 24 jam kapanpun itu, mau musim hujan, musim pancaroba, ataupun musim kemarau. Nah, kami selalu siap. Jadi kami sudah petakan daerah-daerah yang rawan bencana, kami sendiri juga sudah merencana kontingensinya, sehingga begitu ada kejadian kami tidak bingung lagi harus berbuat apa. Kami sudah mempunyai rencana kontingensi, kami sudah mempunyai SOP terkait dengan bencana banjir, bencana tanah longsor, dan bencana gunung berapi, gempa bumi. Kami semua sudah mempunyai SOP-nya, dan rencana kontingensi di internal kami juga sudah susun untuk wilayah kerja kantor Sarmo Mere. Jadi intinya kami di Basarnas siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dengan BPBD, kemudian dengan unsur TNI Polri, dengan organisasi kemasyarakatan, BUMN, masyarakat itu sendiri. Demikian, Mbak. Baik, Pak Putu mungkin bisa disebutkan juga ini wilayah yang menjadi sorotan atau mendapat perhatian untuk saat ini begitu ya dari Pak Putu dan teman-teman di sana, selain tadi berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah setempat, TNI Polri seperti itu untuk kesiapsiagaan bencana yang harus mendapat porsi terbanyak kali ini atau saat ini wilayah mana nih di Kabupaten Sika, Pak Putu? Kalau di wilayah Kabupaten Sika sendiri, Mbak, itu ada di daerah Mapitara, kemudian ada di daerah Nangahuri terkait dengan gelombang pasang, kemudian di daerah Waigeti, gelombang pasang juga, kemudian di daerah Waiblama terkait dengan tanah longsor, dan Mapitara juga terkait dengan tanah longsor. Nah, itu perhatian kami, dan tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah sampai kami buatkan grup juga di kantor Sarmo Mere ini, ada namanya grup kesiapsiagaan. Jadi kami libatkan ada kepala desa masuk di sana, kemudian ada camatnya masuk di sana, ada kepala dinas, beberapa kepala dinas yang terkait kami masukkan juga, unsur TNI Polri kami juga libatkan. Jadi apapun itu terkait dengan
kebencanaan. Nanti yang menjadi leading sektor kebencanaan itu sendiri adalah BPBD. Kami di Oke. Basarnas Mhm. hanya membantu pada saat masa tanggap darurat saja terkait dengan penanganan, pencarian dan penyelamatan korban. Jadi Oke. semuanya sudah kami persiapkan dari jejaringnya, kemudian dari peta rawan bencananya, kemudian dari rencana kontingensinya, kemudian SOP-nya kami siapkan, personilnya kami siapkan, dan termasuk alutnya juga sudah kami siapkan. Jaga selama 24 jam untuk antisipasi hal-hal yang memang memerlukan penanganan dari Basarnas dan stakeholder lainnya. Oke. Demikian, Mbak. Baik, Pak Putu, di awal tahun ini dari periode Januari sampai bulan Maret ini, adakah ini bencana atau kecelakaan yang disebabkan oleh gelombang laut yang sudah ditangani oleh tim SAR di sana, Pak Putu? Ada beberapa kejadian yang memang Mhm. kami tangani dari bulan Januari sampai dengan Maret ini. Ada beberapa kejadian kecelakaan di laut seperti kapal tenggelam. Baru-baru ini ada Mhm. bantuan kapal bodi untuk nelayan di Kabupaten Sika yang dari Dinas Perikanan Provinsi. Mhm. Mereka berlayar dari Kupang menuju Maumere. Nah, etape pertama Kupang Larantuka, Ya. setelah itu Larantuka Maumere. Nah, pada saat etape kedua Larantuka Maumere, nah Hmm. terkenalah badai di daerah Tanjung Bunga. Tiga Mhm. orang, 3 buah badi terbalik, ya, kemudian POB-nya 3 orang, ya semuanya berhasil kita selamatkan, ya. Kemudian ada kapal mati mesin, ya, Mhm. seperti itu daerah-daerah kejadian-kejadian yang terjadi di daerah perairan. Oke, memang Namun banyak semuanya ya. bisa kita tangani dengan baik, ya, itu berkat jaringan yang kita miliki, kemudian berkat kesiapsiagaan kita gelar setiap hari. Demikian, Oke, Mbak. baik. Memang banyak kecelakaan-kecelakaan seperti itu ya kalau di Kabupaten Sika ini di perairan wilayah Laut Sika. Dan terakhir ini Pak Putu, apa nih himbauan atau edukasi yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat di tengah cuaca yang cukup ekstrim ya saat ini kita juga memasuki musim pancaroba, dari BMKG juga masih menghimbau tetap mewaspadai adanya bencana hidrometeorologi. Silahkan Pak Putu. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ya, selaku Kepala Kantor SAR Maumere pada seluruh masyarakat yang mendengarkan siaran RRI ini. Yang pertama, ikuti arahan dari BMKG, Ya. dari instansi-instansi yang terkait, kepolisian, TNI, Polri, terkait dengan kondisi cuaca. Di mana cuaca masa pancaroba ini sangat dinamis, ya. Kadang-kadang hujan, kemudian langsung terang, nah, langsung ada angin kencang. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian dan perlu saya himbau seluruh warga yang beraktivitas di daerah perairan selalu mengupdate informasi-informasi terkait dengan BMKG. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita berada di daerah pegunungan, di daerah lereng-lereng perbukitan, ya, mohon selalu waspada dan selalu memperhatikan di sekeliling atau di sekitar lingkungan. Kalau memang ada perubahan-perubahan terkait dengan retakan tanah, kemudian hujan yang lebih dari 2 jam tidak berhenti-berhenti, nah sebaiknya mulai sudah kita meninggalkan daerah itu menuju daerah yang lebih aman untuk antisipasi, sehingga apabila terjadi longsor dan lain sebagainya kita terhindar dari hal-hal tersebut. Kemudian untuk masyarakat di daerah perkotaan saya himbau ya budayakanlah budaya bersih, sehingga jangan buang sampah sembarangan di got, di sungai, ya, sehingga begitu musim hujan tiba ada banjir. Nah, begitu banjir, nah kamilah yang akan melaksanakan tugas bagaimana mengevakuasi warga, ya. Sebab itu disebabkan oleh ulah kita sendiri membuang sampah, sehingga sungai banyak sampah, ya, sehingga waktu air datang air tidak bisa lancar sampai ke laut, ya, sehingga Oke. terjadi luapan dan itu memang ulah dari kita sendiri, ya. Ini himbauan yang perlu kami sampaikan
kemudian khusus untuk nelayan-nelayan ya, masyarakat pesisir tolong begitu melaut ya, update informasi terkait cuaca, kemudian persiapkan segala sesuatunya, mesin kapalnya bagus, kemudian alat keselamatannya ada. Alat keselamatan itu ada life jacket, ada ring buoy ya. Kemudian jangan lupa alat komunikasi, Mbak, karena begitu kita mengalami masalah di tengah laut, tidak ada yang bisa menolong kita karena hanya kita yang ada di tengah laut. Oke. Lain dengan Handphone itu perlu kejadian ya? di darat. Ya? Handphone itu perlu ya untuk para nelayan juga. Handphone salah satunya, itu pun jangkauannya terbatas. Nah, yang paling penting itu sebenarnya adalah EVOB namanya, Mbak, Emergency Position Indicator Radio Beacon. EVOB ini tidak mahal kalau kita mau investasi terkait keselamatan. Harganya mau tidak mahal ya, 2,5 jutaan itu bisa dipakai selamanya ya. Dengan EVOB ini dimanapun kita posisi berada, tinggal kita on-kan, jadi dia akan memancarkan sinyalnya ditangkap oleh, kita memiliki satelit SAR, Mbak. Jadi nanti ditangkap oleh satelit SAR, nanti langsung ditransfer ke LUT namanya, stasiun bumi kita yang ada di Lembang, di Bandung. Nah, setelah dari sana langsung dikeluar koordinat, posisinya di daerah sini, koordinatnya ini. Jadi kita langsung cari ke tempat itu, pasti ketemu. Ya. Nah, itu investasi terkait dengan keselamatan, Mbak. Nah, itu himbauan dari kami. Ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Kita masih masa pandemi COVID-19, tetap apapun aktivitas kita selalu mengutamakan fokus ya, yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa hidup normal kembali, semuanya beraktivitas seperti biasa. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Putu untuk informasinya dan juga himbauannya. Selamat bertugas kembali Pak Putu bersama Pro 1 RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam sehat. Pagi. Itu dia pendengar, Iputu Sudayana, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, pendengar, terkait dengan status Kabupaten Sika yang menempati urutan pertama rawan bencana. Nantikan juga informasi lainnya di sesi wawancara berikutnya, masih di Pro 1 RRI Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi.